Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Oh, Agustiana. Apa kabarnya, Bu? Waalaikumsalam Pak Adri. Kabar saya baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu ya. Ya, Alhamdulillah sehat. Nah, gini, Bu, saya dengar-dengar Ibu ini ada ingin disampaikan atau Ibu mau diceritakan, benarkah begitu, Bu? Betul sekali Pak. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan atau ceritakan sama Bapak. Oh iya iya iya, tapi nggak punya waktu banyak nih, karena mungkin cukup 15 atau 20 menit saja, Bu ya, untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadi apa yang kita ingin disampaikan oleh Ibu? Apa? Begini ya Pak, berhubungan teman saya, dekat sejauh saya di sekolah ya Pak, kok saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam penyampaian materi. Masih menggunakan metode konvensional, mereka masih menggunakan ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kita tahu ya Pak, bahwa perkembangan zaman itu sudah semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin pesat. Tapi teman guru di sekolah itu tidak mau ada perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja sehingga proses pembelajaran kurang variatif terus dan terkesan monoton. Itu saja sih Pak. Oh gitu. Perlu saya garis bawahi nih Bu ya. Berarti permasalahan Ibu ini yaitu pembelajaran dari rekan-rekan guru Bu ya di sekolah Ibu yang kurang variatif Bu ya. Iya Pak, benar sekali bahwa gerakan guru di sekolah itu kurang bervariatif. Terus mode pembelajaran mereka itu masih menggunakan mode pembelajaran yang lama. Oh gitu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu ya, apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang saya ingin dapatkan ya Pak dari percakapan kita hari ini, saya ingin ada perubahan pada teman sejauh saya dalam mengajar, terutama dalam penyampaian materi. Oh, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan, perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau Ibu dapatkan? Nah, saya ingin ada perubahan misalnya Pak ya dalam hal penyampaian materi atau metode atau media atau penggunaan media yang digunakan yang lebih bervariatif pada saat mengajar. Misalnya bisa menggunakan kan Pak, zaman sekarang tuh banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan dalam dunia pendidikan. Misalnya ada Quizy yang sedang marak digunakan, atau kalau kita tidak bisa menggunakan Quizy, minimal kita sih menggunakan PPT dan pembelajaran itu pun menurut saya, atau slide PowerPoint-nya itu menurut saya sudah sangat baik daripada masih menggunakan metode konvensional dalam mengajar. Karena media itu pun kan sangat dibutuhkan Pak, apalagi media variatif dalam menyampaikan materi pembelajaran. Oh gitu Bu ya. Yang dari Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media yang bisa dikatakan itu kondisi yang ideal ya Bu ya. Itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ada di level berapa? Sepertinya sih Pak ya, kalau saya pikir-pikir masih di level ke-5, karena di sekolah saya itu kebetulan masih banyak guru senior. Jadi sehingga kalau untuk yang level yang lebih tinggi, saya pikir itu akan agak sulit untuk saat ini. Jadi cukup masih level 5 lah Pak sekarang. Oh oke. Di level 5 ya. Kira-kira kondisi sekarang ini di level berapa bisa ditingkatkan agar adanya perubahan pembelajarannya lebih bervariatif Bu, dari Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Pak, saya tidak mau muluk-muluk, level 7 sudah cukup. Karena kalau mau ke level yang lebih tinggi lagi, sepertinya kan agak sulit, karena banyak guru senior tadi. Mungkin dari level 5 ke 7 itu masih mungkin dilakukan untuk perubahan Pak menurut saya. Oh gitu. Dari level 5 ke level 7 ya. Kira-kira usaha apa Bu yang Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Sebenarnya sih Pak, saya itu masih memikirkan itu ya, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru-guru, tapi itu akan saya lakukan secara, kalau bisa tuh face to face itu, tapi secara bergantian. Oh, jadi Ibu akan merencanakan mentoring atau pendampingan, Bu ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang pernah Ibu terapkan sehingga teman-teman itu nyaman dengan penyampaian Ibu?
Mungkin ya kalau sekarang sih saya masih rencananya mau mentoring, tapi kalaupun ada apa misalnya tuh strategi lain akan saya sampaikan dulu dengan kepala sekolah ya untuk semacam mungkin nanti semacam membuat pelatihan atau workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru dalam menyampaikan materi dan juga menggunakan media yang bervariatif. Oh, berarti Ibu sudah merencanakan mentoring dong, pendampingan atau pelatihan ya. Dari ketiganya ini kira-kira Ibu untuk saat ini lebih nyaman, bisa lebih cepat terrealisasikan yang mana Bu kira-kira? Sepertinya Pak ya, saya pikir mentoring ya. Kalau pelatihan atau workshop itu kan butuh yang pertama membutuhkan persiapan yang matang, yang kedua kan ada biaya yang harus kita keluarkan, dan yang ketiga biasanya kita harus mencari narasumber yang sudah kompeten. Jadi saat ini yang Nah, mungkin untuk benar. atau lebih nyaman yang dilakukan oleh guru ya pastinya adalah dengan mentoring. Oh, berarti Ibu sudah ingin melakukan mentoring ini ya Bu ya. Jadi dengan cara mentoring ini kira-kira Ibu Ana memerlukan bantuan siapa nanti? Eh, Iya Pak, mungkin minta bantuan ya dari rekan-rekan guru ya di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT, terus bisa juga minta tolong sama guru-guru yang sudah menggunakan model pembelajaran yang bervariatif. Misalnya di sekolah saya itu ada 2 orang guru yang sudah ahli IT dan juga sudah menggunakan media variatif. Saya minta bantuan sama mereka. Benar. Berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaboratif dengan rekan sejawat. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikannya? Insya Allah Pak secepatnya, kalau bisa sih minggu depan saya akan lakukan. Saya akan berkoordinasi dulu kan, kita tidak bisa melakukan itu tanpa koordinasi. Saya akan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya dan mencoba membuat persiapan yang matang dulu. Oke Bu. Bagus sekali Bu ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini Pak, saya mendapatkan gambaran ya Pak, bagaimana cara agar terjadi perubahan di sekolah saya. Dengan cara adanya kegiatan monitoring dan kemudian bantu juga dengan rekan di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah ada gambaran bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggulah ya Bu ya kabar dari Ibu setelah melakukan mentoring. Mungkin percakapan kita ini hari ini kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu melakukan mentoring dengan berkolaboratif dengan rekannya berjalan dengan lancar Bu ya. Ya Pak, terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa menjadi perubahan di sekolah saya Pak. Oke. Mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan langsung, hubungi saya saja langsung ya Bu ya. Siap-siap Pak. Semoga kita bisa ngobrol lagi Pak ya di lain kesempatan. Itu saja Pak. Mungkin saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu aku lagi. Pak Adi tunggu bentar ya. Aku takut ini aku. Nah, yuk kita tukar peran. Yuk sekarang mulai. Sudah buka? Bentar aku lagi nyinggung kuota aku habis. Dah. Bentar ya. Jadi untuk peran kedua ini saya sebagai coach dan teman Ya. saya sebagai Coach. coach. Ya, benar sekali. Oke. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Nah, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, kabarnya baik, Bu. Gimana kabar Ibu? Nah, alhamdulillah Pak, saya juga Alhamdulillah sehat baik. Bu ya. Eh, iya Pak, saya juga
Oh iya Pak, eh, bahagia sekali ya Pak kita bisa bertemu pada dan berbincang pada hari ini. Oh iya Bu, alhamdulillah bisa ketemu lagi Bu ya ini. Iya Bu, sebenarnya mau ada ceritakan Bu. Kira-kira sih Pak apa yang ingin Bapak ceritakan? Tapi Pak kita tidak punya banyak waktu ya Pak. Mungkin 20 menit sudah cukup ya Pak untuk Bapak bercerita. Oh gitu ya Bu ya. Ya sudah Bu, nah kita langsung saja Bu ya pembicaraannya, permasalahan saya seperti itu Bu ya. Gini Bu, saya sedang menghadapi masalah sebenarnya, dikatakan berat, dikatakan ringan, dikatakan yang namanya masalah minta solusi kan sebagaimana ya lebih baik seperti itu. Nah, saya ini kan sedang menghadapi masalah, ada seorang murid saya Bu ya. Setiap kali jam pelajaran saya sering tidak masuk sekolah. Jadi saya ini merasa, dia ini sengaja membolos agar tidak belajar mata pelajaran saya tersebut, Bu. Gimana, Bu? Begitu ya Pak. Kalau saya garis Iya. bawahi, jadi permasalahan yang Pak Adi ini hadapi adalah adanya seorang murid yang sering tidak masuk sekolah pada saat jam pelajaran Bapak. Benar sekali, Bu. Saya perhatikan 2 minggu terakhir ini, Bu, ya. Dia tidak hadir di hari mengajar saya di kelas, seperti itu. Namun pada hari-hari lain, dia ini datang ke sekolah kalau pembelajaran yang lain, seperti itu, Bu. Jadi di hari selain jual Bapak, dia hadir ya. Siswa tersebut hadir di sekolah ya Pak, begitu. Iya, Bu, benar sekali, Bu. Ada lagi kah informasi yang perlu Bapak tambahkan Pak terkait masalah ini? Sejujurnya Bu ya, saya belum sempat menghubungi orang tuanya secara langsung. Namun saya pernah Bu mencoba berbicara langsung kepada personal dengan anak tersebut. Dia bilang bahwa dia merasa kesulitan dengan pelajaran yang dan merasa tidak tertarik gitu Bu. Jadi Bapak sudah pernah memanggil siswa tersebut secara personal ya Pak ya? Dan Iya, mendapatkan informasi bahwa dia merasa kesulitan dan tidak tertarik dengan pelajaran Bapak, begitu ya Pak? benar sekali Bu. Nah, padahal saya sudah mencoba Bu beberapa metode pengajaran yang berbeda. Namun, tampaknya belum ada yang berhasil. Mungkin tersebut masih merasa kesulitan seperti itu Bu ya, dan cenderung menghindar. Begitu ya Pak. Jadi Pak Adi ini sudah melakukan ya penerapan metode pembelajaran yang bervariatif ya Pak, Benar Bu, di kelas. Namun belum berhasil menghilangkan kesulitan dari siswa tersebut. benar sekali Bu. Oh ya Pak, oke Pak ya. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Dari percakapan kita ini Bu ya, saya ingin mendapatkan solusi terkait permasalahan yang saya hadapi. Kira-kira strategi apa ya Bu ya yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan motivasi dan minat, serta menghilangkan kesulitan belajar siswa kita, dan media pembelajaran apa Bu yang dapat saya gunakan agar motivasi dan keaktifan siswa Bu ya, dapat meningkatkan sehingga tingkatan pemahaman siswa kita itu dapat lebih baik? Kira-kira ya Pak Adi ya, menurut Bapak, perubahan seperti apa sih yang perlu difokuskan untuk memperbaiki masalah ini? Apa mungkinnya, Bu, ya? Saya sedikit bersabar dan mencoba kembali beberapa pendekatan lain, Bu, seperti memberikan pelajaran tambahan di luar jam sekolah atau menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan. Mungkin dengan begitu, murid tersebut bisa merasa lebih terlibat dan termotivasi seperti itu, Bu. Baik Pak ya. Tentu saja ketepatan dalam penerapan metode dapat menghilangkan kesulitan ya belajar siswa. Kita tahu jika kriteria ideal ketepatan menggunakan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran di kelas adalah 1 sampai 10 kan. Bapak sudah sampai pada level berapa Pak kalau sekarang? Saya rasa sudah berada di level 4 Bu. Karena pelajaran saya ini adalah pelajaran akhlak. Jadi membentuk akhlak ini kan memang perlunya bertahap bertahap ya Bu ya. Yang namanya penerapan yang sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan perlu contoh yang konkret. Ya, maklum Bu, agar siswa juga dapat langsung mempraktekannya dalam kehidupan sosialnya seperti itu Bu.
Begitu ya Pak ya. Nah kalau Benar. kita lihat dari karakteristik dan profil belajar siswa ya, serta kekuatan yang Bapak miliki, kira-kira Pak, pada level berapa Bapak bisa meningkatkan kompetensinya? Saya rasa saya bisa mencapai level 7 tuh Bu ya. Karena saya sudah memahami beberapa pendekatan dan mode pembelajaran terkait materi yang saya ajarkan. Mantap sekali ya Pak. Nah menurut Pak Adi, perubahan seperti apa yang perlu Bapak lakukan untuk mencapai level 7 itu Pak? Ya mungkin saya mencoba menerapkan inovasi dalam pembelajaran saya dengan menerapkan metode pembelajarannya interaktif ya Bu ya. Kan anak-anak sangat suka itu sama inovasi pembelajaran yang interaktif. Dan juga saya bisa melaksanakan pembelajaran tambahan bagi siswa di luar jadwal sekolah. Seperti itu Mmm, Bu. jadi Pak Adi akan menerapkan inovasi dalam pembelajaran yang interaktif ya, inovasi pembelajaran interaktif dan melaksanakan pelajaran tambahan bagi siswa ya Pak. Kira-kira dalam waktu dekat ini yang mana bisa Bapak realisasikan menurut Bapak? Oh mungkin penerapan inovasi pembelajaran yang interaktif dulu Bu ya. Iya. Hmm, jadi Bapak mau menerapkan pembelajaran interaktif dulu, inovasi yang interaktif dulu ya. Kira-kira adakah hal yang perlu Bapak siapkan atau tambahkan untuk mempraktekkan metode pembelajaran ini? Saya pikir bisa juga dengan memanfaatkan media dan infokus laptop gitu untuk menyajikan konten materi secara langsung pada siswa saya, Bu. Nah, di kelas sehingga mereka bisa terkoneksi dengan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, Bu. Bagus sekali ya Pak. Jadi selain menerapkan metode pembelajaran inovasi, jadi Bapak juga berencana ya untuk memanfaatkan konten-konten materi dengan menayangkan langsung di kelas menggunakan eh, Infocus, Infocus dan laptop. Nah, menurut Bapak, di antara dua pelakon ini mana yang bisa Bapak realisasikan dalam waktu dekat ini, Pak? Oh, saya pikir saya bisa melakukan keduanya, Bu. Seperti itu. Jadi Bapak akan mendapat keduanya, yaitu pembelajaran inovasi dan interaktif dan memanfaatkan media pembelajaran laptop dan Infocus di kelas ya. Begitu Pak, maksudnya. Iya, benar sekali, Bu. Kalau kalau bantuan saya pikir juga melalui diskusi juga dan kolaborasi dengan rekan sejawat, Bu. Mungkin saya bisa mendapatkan masukan juga testimoni terkait pemanfaatan media pembelajaran interaktif di kelas, Bu. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan inovasi pembelajaran tersebut, Bu. Nah, jadi untuk itu saya minta bantuan sama rekan sejawat seperti itu, Bu. Jadi baik Pak ya. Jadi Bapak ini berencana berkolaborasi ya dengan rekan sejawat untuk melakukan ini. Nah, kira-kira kapan Bapak bisa merealisasikannya? Mungkin segeranya Bu ya dalam minggu ini ataupun besok langsung saya langsung menemui rekan sejawat saya untuk berkolaborasi terkait pemanfaatan media pembelajaran ini. Mungkin lusa saya akan langsung Bu buat rencana pembelajarannya dan mendiskusikan kembali dengan rekan sejawat dan juga saya akan menemui juga rekan sejawat tersebut untuk mencatat peminjaman Infokus dan layar Infokus pada saat jam pelajaran saya seperti itu, Bu. Baik Pak Adi ya, dari percakapan kita hari ini ya, kali ini, kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan terkait solusi masalah yang Bapak hadapi, Pak? Dari percakapan kita pada hari ini, Bu ya, saya menyimpulkan bahwa saya dapat menerapkan metode pembelajaran, inovasi dan interaktif dengan memanfaatkan laptop dan Infokus di kelas untuk menumbuhkan kembangkan motivasi dan minat, Bu ya, dan keaktifan siswa di kelas, Bu, seperti itu, Bu. Jadi Pak Adi ini kan sudah mendapatkan gambaran ya Pak untuk meningkatkan motivasi, minat, dan kreatif siswa di kelas dengan menerapkan metode pembelajaran inovasi yang interaktif, memanfaatkan aplikasi laptop dan e-fokus di dalam kelas. Benar begitu ya Pak? Benar sekali, Bu. Baik Pak ya, saya tunggu ya Pak kabar selanjutnya mengenai hasil dari penerapan inovasi pembelajaran yang Pak Adi lakukan. Siap, 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 Bu.
Baik ya Pak, saya rasa kita cukupkan sampai di sini percakapan ini. Semoga perencanaan inovasi pembelajaran yang Bapak lakukan dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan Bapak. Lain waktu Iya kita Bu, ketemu lagi ya Pak karena ya untuk eh, membicarakan hasil dari inovasi pembelajaran yang telah Bapak lakukan. ya iya Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu ya. Bahagia sekali Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya terkait masalah yang saya hadapi di kelas dan membantu saya untuk melakukan inovasi dalam untuk Nah, melakukan masalah yang tersebut Bu. Seperti itu. Baik Pak ya, terima kasih juga Pak ya sudah mau ngobrol dengan saya, berbagi dengan saya. Sampai ketemu lagi mungkin di waktu dan kesempatan berikutnya. Tetap semangat ya Pak Adi. Saya akhiri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, itu aja ya. Iya, ada waktu untuk refleksi 10 menit langsung digabung. Kita tuh sampai 14.55. Apa? Sampai 14.55, tapi itu tuh ada membuat refleksi 10 menit. Jadi 14.55 kita sudah balik ke bor utama. Ini kan